Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutakafirah wa minannihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi al-anjumil dhakhirah wa ashabihi dhawil manakibil fakhirah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin qamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para jamaah hadirin wal hadirat Majlis Fastabiqul Khairat yang insyaallah malam hari ini dengan kehadiran para antum semuanya insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para tuan-tuan guru, para asatid, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Mansuruddin Futuh, Al-Ustadz Ahmad Eka Sabta, Al-Ustadz Firdaus Jamal Jailani, dan juga Al-Ustadz, yaitu tetamu kita dari Pabuaran Cikaret ya, Ustadz Dari, dan juga Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, dan juga Ustadz Ertarudin, dan juga para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah semuanya malam hari ini para tuan-tuan guru, para asatid, Allah berikan sehat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada keluarga besar almarhum almarhumah, yaitu keluarga besar siapa yang dihadir? Ayah anda Haji Manta bin Haji Boker, yaitu hal yang ke-12 tahun, dan ibunda Hajah Ma'anih binti Anam yang ke-5 tahun. Keluarga besarnya, yaitu anak-anaknya semuanya, terutama yang menjadikan sahibul wasilah Al-Mukarram Bapak Haji Hasan Basri beserta saudara-saudara semuanya. Insyaallah semuanya kita doakan keluarga besar almarhum almarhumah, Allah berikan sehat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Fastabiqul Khairat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada ketua pengajian Majlis Fastabiqul Khairat Al-Mukarram Saudara Ardi beserta jajaran, yang insyaallah kita doakan yang selalu giroh atau semangat mengurusi daripada majlis ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala jazakallahu khairal jaza. Allah yang akan membalas kebaikan antum, capeknya antum, keringatnya antum, pikiran antum, insyaallah dengan sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, langsung saja malam hari ini acara haul. Haul menurut arti bahasa ini adalah haul
yaitu setahun, yaitu memperingati kematian. Jadi sudah setahun namanya dihaul. Nanti ketemu lagi tahun besok, haul lagi itu. Haul itu setahun. Haul. Ketemu lagi setahun lagi, haul lagi. Ketemu setahun lagi, haul lagi. Begitu. Ini secara arti bahasa. Jadi diperingati daripada acara atau kematiannya. Ini dengan cara apa? Memperingati daripada haul ini, ya ini bagus. Thariqah kita, cara kita sudah betul. Memperingati haul, di dalamnya diisi dengan istighfar, dengan pembacaan Yasin, dengan pembacaan Maulid, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Ini sangat betul. Ini perjalanan kita, thariqah kita sudah betul. Thariqah kita, perjalanan kita sudah benar. Ini harus dipertahankan. Ini harus diajarkan nanti kepada anak-anak kita. Bahwa nanti kalau generasi-generasi anak-anak kita, kalau kita sudah meninggal, ini jadi mengetahui tentang haul atau memperingati dengan cara berbakti, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan tahlil, dengan bacaan Yasin dan lainnya. Ini cara kita sudah betul, bagus. Kenapa? Karena seorang mayit atau ahli kubur ini tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi permintaannya kecuali cuma doa, kecuali cuma istighfar, kecuali cuma Fatihah dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Ini sangat mengharapkan. Bahkan dikatakan mal mayyitu fil qabri yanduru min abin au umin au waladin au sodikin sikoh. Tidaklah si mayit di dalam kubur yang diharapkan dari uminya, dari istrinya, dari anaknya, dari teman-temannya. Ini adalah doa, Fatihah, istighfar. Itu yang diharapkan daripada mayit tersebut. Doa dari ibunya, dari anaknya, dari teman-temannya yang selalu diharapkan. Kenapa? Karena ini semuanya aliran-aliran bacaan-bacaan yang kita haturkan kepada ahli kubur almarhum al-maghfurlah. Ini yakin sampai. Thariqah kita ahlus sunnah wal jamaah yakin bahwa di dalam kubur ini ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Makanya jangan pernah main-main hidup di dunia ini. Kita bukan seperti binatang. Kalau binatang mati khalas, tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia ini akan menjadikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk ke dalam kubur, ini ada malaikat munkar dan nakir yang akan mempersoalkan, yang akan memperlihatkan, mempertanyakan tentang apa yang kita lakukan di dunia. Makanya kita dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala ini, masih diberikan kesempatan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia enggak gratis. Hidup di dunia ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita, mata kita, kaki kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang menyesal. Begitu masuk ke dalam kubur, kita menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kembalikan lagi ke alam dunia, sudah penyesalan yang tiada arti. Bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jeritan orang-orang yang masuk ke dalam kubur, yang minta kepada Allah kembalikan lagi ke alam dunia untuk melakukan amal soleh, untuk bersedekah, untuk melakukan amal-amal baik, minta kembalikan ke alam dunia lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikembalikan lagi karena dunia ini tempat bercocok tanam, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kubur tempat pembalasan. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas. Jangankan di akhirat nanti, di
Di dalam kubur kita yakin ada nikmat kubur, ada adab kubur. Barang siapa orang yang melakukan kebaikan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji darah kejelekan kita, sekecil biji darah, sekecil biji sawi kebagusan kita, kebaikan kita. Ini ada catatannya, ada pertanggungjawabannya, ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, kami melihat ada siksa kubur. Wasami'na, kami mendengar ada siksa kubur. Farji'na, maka kembalikan kami ya Allah ke alam dunia. Na'mal sholihan, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kami akan melakukan sedekah, kami akan melakukan puasa, kami akan melakukan ibadah, kami akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini minta jeritan kepada Allah, minta dikembalikan ke alam dunia. Ini orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Tapi Allah jawab semuanya. Awalam nu'ammirkum ma yataja'a wa ja'akumun nabi. Bukankah aku waktu di dunia telah panjangkan umur kalian? Wa ja'akumun nabi, dan aku datangkan kepada kalian peringatan-peringatan berupa Al-Quran. Kemana Al-Quran tidak dibaca, tidak dikaji, tidak ditelaah? Aku datangkan kepada kalian peringatan berupa sunnah Rasul, peringatan-peringatan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa syariat Rasulullah tidak dihidupkan? Aku datangkan kepada kalian peringatan berupa ulama, berupa majlis ta'lim, berupa masjid, musola. Semuanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti Allah begitu masuk ke dalam kubur, kita tidak bisa menghujah lagi Allah. Ya Allah, tidak ada peringatan, tidak ada yang datang kepadaku berupa Al-Quran, berupa sunnah Rasulullah, berupa majlis ta'lim. Sudah Allah datangkan semuanya tuh. Allah tidak bisa lagi dimintakan alasan, dimintakan tidak ada apa-apa, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala sudah beres semuanya, Allah datangkan kepada kita semuanya. Untuk itu ayo sama-sama, mari kita sedang diberikan kesempatan oleh Allah panjang umur, pakai umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begitu masuk ke dalam kubur kita menyesal, hadirin. Jangan pernah kalau mati sudah mati begitu saja. Ini adalah pikiran orang-orang yang memang berarti menyepelekan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah main-main akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup akan menahan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sekecil biji yang diinjak batu kerikil yang berasal dari api neraka kita injak, maka otak kita akan mendidih. Ini sekecil-kecilnya siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam kubur ada namanya ular si jaul akro. Bagaimana gelapnya di dalam kubur, bagaimana himpitan di dalam kubur. Ini mesti kita pikirkan sekarang, hadirin. Kalau kita pengen selamat di dalam kubur, ayo semuanya sesuai dengan nama kita, majlis ta'lim kita, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita untuk melakukan amal baik, perbuatan baik. Insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam kubur, kita akan diluaskan kubur kita. Masuk ke dalam kubur, kubur kita dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dibukakan hijab tentang masalah melihat daripada siksa kubur, nikmat kubur. Ada orang yang disiksa di dalam kubur. Dikatakan oleh seseorang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya syai'un ubirru lahuma?" Ya Rasulullah, adakah sesuatu, amalan sesuatu yang bisa menyelamatkan orang tua saya, kedua orang tua saya di dalam kubur? Kata Rasulullah, ada.
dikatakan ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Cara menyelamatkan orang-orang tua kita yang sudah meninggal, saudara-saudara yang tua, orang saudara-saudara kita yang sudah meninggal, ini dengan cara kita beristighfar, diisolkan, dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah mati. Lalu istighfar kita hadiahkan, kita isolkan kepada orang-orang tua kita yang sudah mati. Yasin, tahlil, kalimat thayyibah, maulid, semuanya dikhususkan. Sebenarnya tanpa dikhususkan juga kita niat baca untuk orang tua kita, sudah online langsung dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan ke dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Jadi apabila kita ingin menyelamatkan, di samping kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita ini termasuk orang-orang yang menyelamatkan orang-orang tua kita yang ada di dalam kubur kita dengan amalan-amalan baik kita, dengan sodakoh kita isolkan kepada ahli kubur. Ini ahli kubur akan menjadikan selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyelamatkan daripada ahli-ahli kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena orang hidup yang di dalam kubur itu sudah disiksa semuanya. Karena masih ada orang hidup yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, lalu diselamatkan daripada ahli-ahli kubur. Makanya selalu terus kesian, kalau kita kesian kepada kedua orang tua kita, doakan kedua orang tua kita, bacakan Fatihah terus, isolkan terus setiap kebaikan-kebaikan kita, sodakoh kita, amalan-amalan baik kita, sholawat kita, selalu kita berikan kepada orang tua kita. Siapa yang sudah meninggal, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari sama-sama kita manfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Imam Ghazali, kenapa kita masih hidup? Imam Ghazali menyatakan kita masih diberikan kesempatan untuk tobat. Berarti dosa-dosa kita masih banyak, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan umur kita untuk bertobat, untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau panjang umur tidak kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Hei manusia, sebagus-bagusnya dari kalian, sebaik-baiknya dari kalian, orang yang panjang umur, bagus amal perbuatannya. Mari sama-sama kita panjang umur, kita perbagus amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam rahmatnya Allah, mati dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan pada malam hari ini yang dihaulin ayah anda Haji Manta bin Haji Boker, ibunda Hajah Ma'ani binti Anam, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, wasilah daripada kita berkumpul di mana ini tempat, berdoa untuk beliau semuanya. Insya Allah doa kita, amalan kita, zikir kita, yasin kita, ratib kita, maulid kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disampaikan kepada ahli kubur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf. Hadamini minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan alhamdulillah baru saja